Oke, selanjutnya kita bakal nyobain ngebuat IoT di CPT. Nah, untuk ngebuat IoT di CPT, kita bikin dulu sini nih, ada server, switch, komputer, sama access point. Kita masukin dulu aja. Untuk server ada di sini di end device. Terus kita bisa klik aja di sini server. Klik sini bebas di mana aja. Terus kita pakai switch. Switchnya kita pakai yang PT switch. Terus kita bakal pakai komputer. Di sini PC. Terus kita bakal pakai AP. Kita klik di sini. Sebentar, saya lupa. Nah ini, sini ada yang wireless device di bagian yang paling kiri. Kita klik aja yang APPT. Oke, kita hubungin pakai petir aja guys. Hehe, biar cepat. Kita hubungin ini ke sini pakai petir. Kita hubungin lagi ini ke sini pakai petir. Ini juga sama. Oke, sambil menunggu jadi hijau ya. Kita geser-geser dulu. Oke, sekarang kita bakal ngelakuin konfigurasi ke sini. Yang pertama, kita bakal nyobain konfigurasi untuk si servernya dulu. Katanya di sini kita pakai network yang ini. Server PT-nya ini nih. 192.168.1.1. Oke, kita buka dulu aja sekarang bagian server. Kita klik dua kali bagian server, terus kita masuk ke config. Di sini ada Ethernet. Maksudnya ke service. Di sini kita masuk ke bagian DHCP, guys. Nah, kita buat dulu, misalkan di sini kita pengen ngasih namanya DHCP test. Service-nya kita buat on. Oke, kita masukin tadi katanya ada di 192.168.1.1. DNS servernya juga kita samain. Start IP address-nya kita mulai dari 192.168.1.2. Subnet masknya kita pakai yang prefix 24 aja biar cepet. Oke, karena di sini kita pakai yang 255, kita berarti pasangnya yang 2 5 4 aja. Banyak ya. Oke, kita lanjut dulu. Kita add. Di sini kita klik add. Oke, kalau udah beres nanti udah bakal muncul kayak gini. Oke, lanjut ke sini ada IoT guys. Kita nyalain bagian service-nya. Oke, kalau udah kita masuk lagi tadi ke Fast Ethernet sini. Kita masuk ke nah ini Fast Ethernet 0, nanti kita masukin IP address-nya. Tadi katanya IP address-nya adalah 192.168.1.1. 192.168.1.1. Oke, beres. Kalau udah kita tutup aja. Kita lanjut. Nah, sekarang kita buka PC 0. Katanya kita mau nyalain biar jadi DHCP, biar kita dapat IP-nya dari si server. Kita buka config dari PC 0 ke Fast Ethernet 0, terus kita nyalain DHCP. Kita tunggu beberapa detik. Oke, udah dapat ya, 192.168.1.2. Oke, habis itu apa Kang? Habis itu udah sih, untuk bagian ini udah beres. Kita artinya udah bisa ngakses server lewat PC ini. Selanjutnya kita bakal nyobain nyalain si access point-nya biar nanti bisa dikonekin ke tadi ke SP32 lah kalau misalkan kita tadi pakai WiFi. Kalau di sini nanti kita cobain aja. Masuk ke config. Oke, kita masuk ke port 1. Kita ganti, ini kan tadi namanya default, kita ganti jadi IoT. Sisanya kita biarin dulu aja. Sini udah semua oke, aman. Kita close. Oke, kalau udah sekarang kita
ada satu tahapan lagi untuk nge-setting setup si jaringan ini buat IoT, yaitu kita masuk ke desktop di PC 0, kita masuk ke web browser, tunggu aja agak lama misalnya. Oke, kita masukin IP yang tadi 192.168.1.1. Ini web servernya ya. Kita gua aja. Oke, sekarang kita sign up 192.168.1. Sorry, maksudnya sini kita masukin username namanya admin. Kita passwordnya adalah cisco ya. Kita create. Oke, di sini nggak muncul apa-apa karena kita belum setup apa-apa ya. Jadi kita biarin dulu aja. Kita logout itu aja gampang. Kita close. Nah sekarang jaringan untuk IoT-nya udah siap nih. Tinggal kita konekin ke access point. Nah, gimana sih si IoT-nya? Oke, kita lanjut. Selanjutnya kita akan masukin si alat-alat ini. Kita masukin ini, kita klik yang bagiannya komponen, kita masukin yang SBC board. SBC board di sini. Terus kita masukin lagi namanya. Kita ambil yang device, kita pilih yang home, kita masukin yang nih pintu garage door ke sini. Nah, nanti kita konekin antara ini nih si SBC tadi, kita pilih yang D0, ke sini juga kita pilih yang D0. Nah, ini udah kehubung, tapi ini sama ini belum kehubung nih. Caranya gimana biar kehubung? Caranya kita klik 2 kali aja. Kita buka desktop. Maaf, mesinnya config. Kita pilih yang wireless 3. Terus kita masuk ke sini. SSD-nya kita ganti jadi IoT. Karena tadi kan kita pakai di sininya IoT ya namanya tuh. Nah, ini kita namanya IoT. Kita close aja. Nah, kita masukin IoT. Udah, ini tinggal di close aja. Terus kita tunggu nanti udah connect apa belum. Nah, nih udah connect ya. Sini sama ini. Selanjutnya kita masih belum bisa ngapa-ngapain nih. Kita pengen nutup bukain sini nih. Caranya gimana? Caranya kita copy aja bagian ini. Dan di sini udah ada codingannya. Ini codingannya agak kurang bener, nanti saya coba benerin biar lebih gampang di copy. Nah, di sini kita klik tadi SBC 2 kali, terus kita masuk ke bagian programming, kita masuk ke Python, kita masuk ke main.py, udah kita copy paste aja, terus bagian ini juga di paste. Oke, karena di sini kalau kita run tuh bakal error ya guys, karena dia memakai bahasa Python, identasinya tuh sensitif banget, jadi kita benerin dulu aja. Oke, kita coba run ya. Oke, udah berhasil ya? Karena di sini nggak tersen error lagi. Untuk kalau pengen mastiin biarnya, kita clear dulu aja outputnya, terus kita run lagi. Udah tuh, berhasil. Nah, sekarang kita close aja, gak apa-apa. Kita buka lagi di CPT-nya. Kita bakal matiin sini nih. Caranya kita buka komputer, ke web browser. Kita tunggu. Kita masuk ke akun yang tadi ya guys. 192.168.1.1. Kita masukin yang tadi, admin Cisco. Oke, belum ada. Kenapa? Karena di sini kita ada yang tipu, guys. Bentar ya.
kita buat gitu, coba ya, taruh lagi, kita buka di sini. Oke. Oke, masih error katanya guys, sebentar. Sebentar. Oke ya, ternyata tadi ada yang kurang guys. Jadi kita buka lagi SPC. Tadi kita kan lagi di tab programming ya. Kita buka config. Nah, nanti di config kita klik yang setting di sini. Nanti di setting di sini bakal ada IoT server. Kita nyalain remote server. Kita masukin yang tadi 192.168.1.1. Nah, karena tadi kita pakai admin Cisco, admin di sini Cisco, kita masukin aja. Terus kita cobain connect. Nah, dia connecting, nanti bakal kalau berhasil tulisannya refresh. Tunggu sebentar. Nah, sini ya, tulisan refresh. Sekarang di programming kita biarin aja, tinggal kita run dulu, sini belum di run. Kita coba buka Visino lagi. Nah, di sini udah muncul ya, si tombolnya. Nah, kita liatin bakal apa yang terjadi kalau misalkan kita klik tutup. Tutup, belum mencet apa-apa. Kalau buka, nah baru dia kebuka. Kalau tutup, tutup lagi. Kita buka, buka lagi. Kayak gitu. Nah, aku coba jelasin lagi codingannya tuh maksudnya kayak gimana. Nah, ini tuh library-nya ya guys, kita nggak usah terpeduliin dulu, tapi yang penting ini harus ada. Nah, terus ini ada GridSpin 0. GridSpin 0 itu maksudnya apa? Kayak yang tadi ya di Walkwi, di situ juga ada yang tadi 26, ada 2. Nah, sekarang kita masukinnya ke pin 0 di sini. Nah, kalau di sini pin 0 kita definisin kan tadi ada setup. Setup tuh yang ini nih. Setup, terus ini yang loopnya. Setupnya kita masukin GridSpin sebagai out. Udah, itu aja untuk bagian si setup pinnya. Terus nanti loopingnya kenapa delay doang Kang? Karena si ngekontrol si ininya tuh kita lewat komputer guys. Jadi kita nggak ngapa-ngapain di sini. Jadi udah aja cukup delay aja, kita masih delay 1000. Nah, aku jelasin bagian ininya. IoT client itu apa? IoT client itu gampangnya library ya guys, buat memunculin yang tombol tadi di sini nih. Nah, tadi tutup ya. Ya, intinya itu yang tadi ada tombol di PC kan. Di bagian desktop, di bagian sini tadi ada tombol. Nah, sambil menunggu. Aduh, nge-lag. Ya, nge-lag guys, sebentar. Oke, di sini kita bakal jelasin ini. Nah, tadi bakal munculin tombol. Kita ngasih stage itu intinya yang tombol tadi kayak gimana. Nah, namanya stage-nya itu adalah status. Di sini teman-teman bisa juga masuk misalkan status garasi gitu. Bebas. Type-nya juga di sini kita kasih type garasi, garasinya bebas juga tulisannya apa. Terus kita ngasih tipenya tuh tipe option tombolnya. Kan tadi ada tombol tutup, ada tombol buka ya. Nah, ini kenapa kita pakai option tuh karena ini. Terus kita buat control labelnya ya udah pasti true gitu. Intinya maksudnya biar bisa dipencet lagi. Terus udah nanti dia bakal muncul sih tombolnya. Kita lihat lagi apakah udah bisa dibuka. Udah. 168.1.1. Oke, dia udah muncul. Nah, kalau misalkan kita ini matiin, dia nggak bakal muncul. Selain stop, taruh lagi. Nanti. Dia jadi error deh. Gak bisa diapa-apain. Kayak gitu guys. Dia jadi untuk ngelakuin setup ke sana.
ininya penyebabkannya saya kurang tahu, harusnya udah muncul sih. Coba kita ulang lagi. Ya di sini dia error, jadi nggak bisa ditutup buka. Kayak gitu guys. Nah terus kita lanjut, kita coba stop, kita nyalain lagi, kita run. Nah untuk on state set ini maksudnya kalau misalkan kita klik tadi bagian tutup, apa yang terjadi kalau kita buka? Apa yang terjadi? Kita manggil function yang namanya set garage state. Kayak gini nih. Jadi intinya kita ngelakuin apa sih perilaku yang bakal terjadi gitu ya. Perilakunya diatur di function yang namanya set garage state. Bebas teman-teman mau namain apa, misalkan mau namain gerak, boleh. Tapi yang penting yang bagian ini sama bagian sini sama ya. Nah di sini kita bakal ngebuka kalau misalkan satu tuh, kalau misalkan 0 kita tutup. Nih, kalau tadi kita pakai digital red, kalau di sini kita makainya custom red. Garage pin 1, garage pin 1. Terus nanti kita report, kita kirim data yang tadi, kita udah kirim data tadi ke yang sini. Apakah statusnya lagi 1, yang ini, ini atau yang ini, no. Makanya pas kita klik tutup misalkan, dia tuh bukan cuman sekedar nutup yang di sini, tapi dia ngasih sinyal lagi ke sini kalau itu ditutup. Nah, udah. Untuk IoT di CPT ini sendiri masih belum tahu gitu ya protokol apa yang dipakai. Kalau tadi kita pakai MQTT, kalau ini kita belum tahu soalnya di dokumentasinya pun belum terlalu jelas itu apakah yang protokol yang dipakai di sini. Nah, buat lebih jelasnya lagi, di sini kita banyak ya, misalkan mau cari tahu dokumentasinya, di sini ada misalkan klik toko ID di garage door, kita bakal liatin fitur apa aja yang bisa dipakai. Nanti di sini nih. Tadi kita tahu bahwa 0 itu untuk close, 1 untuk open gitu ya. Itu juga untuk si yang lain-lainnya. Kalau misalkan ngomongin yang codingan tadi, kita ada dokumentasinya di sini. Kayak di sini kita udah banyak ya. Kayak misalkan tadi kita ada namanya codingannya itu salah. Aduh. Oke. Ya misalkan tadi kita ada namanya nih, sini kita tadi ada namanya pin mode, ada digital red juga kita punya, terus tadi kita juga punya custom red ya. Terus ini ada custom write. Kita punya juga tadi yang IO client yang setup kayak gini. Nah, tadi kita coba pakai yang ini ya, mirip-mirip. Kalau misalkan teman-teman pakai thermostat boleh pakai ini. Temperatur ada juga ini. Ya, banyak di sini. Teman-teman bisa baca-baca aja. Oke. Sekarang aku mau coba jelasin IoT ini dari sisi pengiriman pesannya kayak gimana sih kalau di jaringannya gitu. Jadi misalkan tadi kita nyoba ngeklik di PC itu tombol buka gitu ya. Nah, pas kita ngirim tombol buka tuh, oke sebentar ya. Nah, pas kita ngeklik tombol buka misalkan, data dari komputer tuh bakal dikirim ke switch, dari switch ke server, dari server balik lagi, terus masuk ke access point, baru dikirim ke SBC gitu. Dari SBC nanti dikirim ke garage door untuk membuka. Gitu juga untuk buka tutup kayak gitu. Nah, di sini kita nggak pakai data yang menerima dari garage door ya. Kita cuman ngasih data ke garage door untuk dibuka atau ditutup. Kayak gitu dia. Jadi anggapannya itu kalau misalkan kita analogi ke MQTT, brokernya itu disimpan di server nih. Kliennya itu adalah si PC sama si SBC. Jadi si dia gampangnya si SBC itu ngelakuin listening apakah ada data yang kita terima, message yang kita terima atau enggak. Terus kita misalkan sini ngelakuin publish,
kirim ke switch, server ke switch lagi, akses point, baru nanti masuk ke SBC. SBC itu yang tadi ngelakuin subscriber gitu, kayak gitu intinya kalau kita analogin ke MQTT. Oke, sekian aja untuk untuk melakukan untuk membuat IoT gitu ya di CPT. Teman-teman di sini bisa eksplorasi aja. Kalau misalkan di sini kan kita cuman pakai garage pin doang, di set garage pinnya maksudnya cuma satu gitu ya. Misalkan teman-teman mau buat lebih, di sini bisa tambah ini, bisa apa sih functionnya, bisa juga ngoding di sini langsung, atau pengen nambah tombol bisa di sini, atau pengen juga nambah pin boleh di sini. Untuk penggunaan lebih jelasnya dibebaskan ke programmernya itu sendiri. Tapi untuk dokumentasinya tadi yang sudah dijelaskan ada di sini. Itu aja untuk IoT di CPT.